Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang dikenal dengan Haji Lulung kembali meramaikan media sosial di Indonesia. Munculnya tanda pagar Save Haji Lulung mendadak melejit dan menjadi topik tren nasional. Namun, tanda pagar Save Haji Lulung bukanlah suatu bentuk empati terhadap dirinya. Yang terjadi justru sebaliknya. Tanda pagar Save Haji Lulung muncul setelah terjadinya keributan yang berlangsung pada rapat mediasi antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Dan pemirsa, untuk membahas tentang fenomena tanda pagar Save Haji Lulung, siang hari ini kita akan bahasnya dengan praktisi media sosial Nukman Lutfi dan wartawan senior Kompas Muhammad Suban. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat datang di Beritatu. Ya, Pak Nukman, ini kan lagi-lagi kita dihadapkan di fenomena yang cukup menggemparkan gitu. 86.000 tweet lebih. Hashtag Save Haji Lulung. Ini sebenarnya apa sih salahnya Bang Haji Lulung ini? Sampai dia menjadi trending topik juara bertahan gitu. Berhari-hari. Jangan salahnya dulu ya, jangan salahnya dulu. Tapi ini menariknya trending topik yang terlama di Indonesia untuk kasus politik gitu ya. Biasanya trending topik yang terkait sama protes publik itu paling bertahan beberapa jam atau sehari. Tapi yang ini bertahan 3 hari berturut-turut tidak turun dari puncak itu. Bahkan hari ini hilang, nanti hari keempat hilang, tetapi diganti oleh Haji Lulung saja. Haji Lulung muncul gitu. Jadi orang tetap membicarakan Haji Lulung meskipun tidak save lagi, tidak save lagi gitu. Nah ini apa sebabnya gitu ya? Karena kalau di save mungkin data filenya hilang. Nah itu, guyon ini banyak itu di Twitter itu humor-humor semacam ini banyak. Jadi sebenarnya Haji Lulung itu kan fenomena lokal, domestik, DKI aja. Tapi karena kemudian Save Haji Lulung itu isinya bukan kritik yang keras. Ini kritiknya adalah kritik yang sangat padat humor gitu ya. Terus gampang banget dimemkan. Akibatnya orang yang nggak ngerti Haji Lulung pun ikut-ikutan. Gitu. Bahkan saya perhatikan itu di Twitter itu, orang-orang yang segaris sama Haji Lulung, ya orang-orang dari partai yang sama atau partai yang satu kubu itu ikut-ikutan juga. Oh ya? Ikut-ikutan juga. Jadi mereka itu merasakan kegembiraan untuk Save Haji Lulung. Tapi bukan berarti personal gitu Mas. Enggak personal. Ini lebih aku melihat adalah ini udah bergeser. Dari yang tadinya hari pertama adalah kritik sosial kepada Haji Lulung karena mungkin perilakunya di DPRD. Kemudian karena inisiatifnya itu kemudian Save Haji Lulung dan dimulai dengan kata yang lucu-lucu berkembang sehingga orang yang tadinya, kenapa sih Haji Lulung kok dihina begitu ya? Udah merasa itu tidak menghina Haji Lulung ya, tidak menghina, tapi ini sudah ada semacam apa namanya, ini lucu loh, aku juga pengen bikin yang lucu-lucu nih. Menjadi icon joke gitu ya. Icon joke dan Bahkan yang nggak tahu duduk perkaranya akhirnya jadi ikut-ikutan karena apa? Ya ikut ingin melucu gitu. Makanya tapi yang menarik yang Anda katakan tadi, apakah benar ini mengalahkan semua trending topik politik yang pernah ada? Padahal tahun lalu tahun politik ya, pemilu. Tahun lalu itu banyak, tapi kan itu mes ya. Begitu itu selesai, nggak ada lagi. Yang cukup lama dulu itu setelah pemilu adalah Shame on You SB, itu cukup lama. Tapi naik turun ya. Kalau ini tiga hari berturut-turut itu nggak hilang. Kalau Shame on You SB muncul turun itu kan cenderungnya gitu. Serius gitu ya. Serius. Makanya sebenarnya salah satu kunci viral di sosial media itu adalah konten yang sebenarnya menghibur dan kontekstual. Otomatis kontekstual pasti. Tapi menghibur, lucu itu penting gitu. Makanya kalau kita lihat di Twitter, di Facebook itu akun-akun yang laris adalah akun-akun yang satu dia inspiratif ya, di luar artis ya, saya nggak ngomong artis ya. Tapi akun biasa adalah dia inspiratif, memberikan inspirasi yang bagus, memberi semangat itu, kayak motivator dan kawan-kawan. Kedua adalah konten-konten yang lucu, konten-konten yang membuat orang bergembira. Itu followernya banyak. Nah itu akhirnya disadari oleh banyak orang di Twitter, akhirnya termasuk motivator pun melucu. Makanya begitu Save Haji Lulung itu isinya bukan bicara keras kepada Haji Lulung, pada hari kedua itu berubah total. Guyon semuanya langsung. Itu makanya bertahan sampai 3 hari. 3 hari berturut-turut bertahan menjadi trending topik. Ini kalau bukan faktor L, faktor Lulung gitu ya. Mungkin tidak akan terjadi, Mas Suban. Apa sih perilaku Haji Lulung yang menjadi benchmark gitu sehingga bisa dijadikan apa ya namanya bertahan menjadi headline, bahan joke atau apapun lah. Akan begini ya, sekarang ini di panggung politik kita ini kan ada figur selalu antara yang
hitam dan ada yang putih. Ya kan, sekarang ini kan kondisinya bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana kita pemerintahan yang bersih itu kan menjadi agenda penting kita kan, agenda pemerintahan Indonesia dan bangsa Indonesia. Ketika ada bagian ataupun unsur-unsur yang mencoba melakukan perlawanan terhadap itu, ini akan mengalami benturan yang keras. Benturan yang keras. Dan kita lihat bagaimana misalnya Ahok, sebelumnya ada Save Ahok ya, itu kita lihat bagaimana Ahok itu mencoba untuk membawa DKI sebagai pemerintahan yang bersih. Ketika ada pihak-pihak termasuk DPRD yang mencoba katakanlah bermain atau menghalangi, nah itu jadi benturan keras, ya kan? Dan kita lihat kemarin itu melalui di Berita Satu, terus yang dari YouTube segala macam, kita lihat kan bahwa memang kan pertama awalnya itu kan ricuh, itu kan karena kan Ahok marah. Padahal persoalannya ada interupsi. Dan Ahok kan kita lihat bahwa dia tidak sedang bicara pada DPRD, tetapi dia berbicara kepada bawahannya. Tetapi ini tanda petik ya, orang mengirakan kan kalau ini nggak di stop, nggak diinterupsi, ini bisa muncul semua. Gitu. Jadi inilah yang terjadi sekarang ini adalah pertarungan kira-kira antara, kalau dalam dunia pendekar tuh antara yang putih dan yang hitam. Dan tadi ini berat sekali nih, pertarungan ini. Karena sekarang ini KPK ini kan juga mengalami perlawanan ya, mengalami kriminalisasi dan segala macam. Jadi ini adalah sebuah proses ledakan balik, serangan balik yang mesti diwaspadai sebetulnya itu. Apa yang harus diwaspadai? Sekarang ini kan kita lihat bagaimana sejak jilid 3 ya KPK ya, bagaimana proses untuk tanda petik mengkriminalisasi itu kan besar, sangat besar sekali gitu kan. Tersangka segala macam, yang namanya Abraham Samad, kemudian Bambang Wijayanto. Dalam kalau kita kan melihat begini parameternya, dari sisi orang bersih tidak mengambil uang, koruptor dia tidak masuk. Tetapi kan dicari kesalahan yang sehingga bisa dia menggugurkan posisi dia, reputasi dia dihancurkan, integritas dihancurkan segala macam. Tapi kalau kita lihat dari perspektif netizen ya, ini kan gelombang dukungannya cukup besar ya, baik untuk KPK atau yang kita bahas yang hari ini adalah Pak Ahoknya gitu ya. Dan salah satu hasilnya adalah tagar Save Haji Lulung ini. Menurut Anda seberapa besar kontribusi gelombang netizen yang sangat masif ini dalam betul-betul mengalter outcome dari sejumlah, kalau di KPK Polri masalahnya kasuistis hukum ya. Tapi kalau untuk Ahok dan DPR ini kan nantinya penganggaran seperti itu. Ini kan sekarang ini kan memang media sosial itu kan menjadi sebuah ledakan komunikasi yang bisa mengiringi jadi media mainstream. Kita lihat bahwa Arab Spring, revolusi di Arab itu kan muncul dari media sosial, ya kan, dari Tunisia, Aljazair, Libya, semua bergerak itu. Itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah yang konservatif, yang aristokrasi yang ada di Arab. Dan di kita ini media sosial itu, ini kan gini, medianya media sosial dengan media mainstream ya. Media sosial itu kan basisnya berbeda, sudah jelas, ya kan Pak Nukman, basisnya berbeda. Tetapi kita ingin melihat bahwa ekspresi kebebasannya itu kan terbatas. Dari tempat tidur, dari ruangan kerja orang bebas. Nah, tetapi media mainstream ini kan dibatasi yang namanya tanda petik undang-undang, ya kan? Ini juga ada undang-undangnya, cuma berbeda, ya kan? Kalau di media mainstream itu kan, kalau yang muncul dari media sosial itu kan belum menjadi berita, tapi dia bahan berita, dia harus diverifikasi, dia harus diklarifikasi, baru menjadi sebuah berita. Jadi ada filterisasi di situ. Tetapi ini kan enggak. Kalau misalnya saya tweet langsung, berkoar-koar segala macam, muncul langsung. Misal muncul jadi Save Haji Lulung ya. Save Haji Lulung. Dan kita lihat bahwa sebetulnya Save Haji Lulung itu sebenarnya kan tanda petik ya, bahwa kita melihat ini kan ada yang benar, ada yang salah. Tetapi orang tidak pernah mendudukan Haji Lulung ini dalam sesuatu yang keras, gitu loh. Misalnya gini, kita hajar tidak, tapi dibuat bercanda. Dalam tanda petik kita bilang ini dibully, diledek. Jadi ya sudah, emang seperti ini, diledek. Artinya tidak perlu dilakukan dengan misalnya menghadapi KPK gitu kan, dengan keras, dengan datang segala macam, mobilisasi, tidak. Jadi dibuat lebih ringan Haji Lulung itu. Mungkin kapasitas itu ya harus seperti itu, tidak boleh lebih dari yang lain, saya kira. Ini pembulian di medsos ini memang udah jadi konsekuensi sosial ya, bagi setiap politisi atau pemangku jabatan melakukan sesuatu atau berada di tengah pusaran isu gitu ya. Baik, Pak Nukman dan juga Pak Subhan, kita masih ada segmen berikutnya, pemirsa Lancok akan kembali usai jeda.